Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nafizon, NIM 2341046.P. Mata kuliah Statika dan Probabilitas tentang Distribusi Poisson. Dosen pengajar Ibu Rita Anggraini, ST, MT. Sejarah distribusi Poisson. Seperti banyak alat statistik dan metrik probabilitas, distribusi Poisson awalnya diterapkan pada dunia perjudian. Pada tahun 1830, ahli matematika Prancis Simeon Denis Poisson mengembangkan distribusi untuk menunjukkan penyebaran rendah ke tinggi dari kemungkinan beberapa kali seseorang pejudi akan menang dalam permainan judi, seperti bakarat. Jumlah besar permainan tersebut dimainkan. Sayangnya, pejudi tersebut tidak dihiraukan prediksi Poisson mengenai kemungkinan dia hanya memperoleh sejumlah kemenangan tertentu dan mengalami kekalahan besar. Berbagai kemungkinan penerapan alat statistik Poisson menjadi jelas beberapa tahun kemudian, selama Perang Dunia II, ketika seorang ahli statistik Inggris menggunakan untuk menganalisis serangan bom di kota London. R.D. Clare menyempurnakan distribusi Poisson sebagai model statistik dan berupaya meyakinkan pemerintah Inggris bahwa bom-bom Jerman jatuh secara acak atau murni kebetulan, dan bahwa musuh-musuhnya tidak memiliki cukup informasi untuk menargetkan wilayah tertentu di kota tersebut. Distribusi pertama kali diperkenalkan oleh Simeon Denis Poisson tahun 1781 sampai 1840 dan diterbitkan bersama dengan teori probabilitasnya dalam karyanya Recherches sur les probabilités des jugements métiers trimédies Etienne Miere Ciple 1837. Karya ini berteori tentang jumlah hukuman yang salah di satu negara dengan berfokus pada variabel acak tertentu n yang menghitung antara lain jumlah kejadian yang berbeda. Terkadang disebut peristiwa atau kedatangan yang berlangsung selama selang waktu dengan panjang tertentu. Hasilnya telah diberikan pada tahun 1711 atau oleh Abraham de Moivre dalam De Mensure Sorties seu de probabilité and epitum in ludis a cuse fortito pendentibus. Hal ini menjadikan contoh hukum Stigler dan mendorong beberapa penulis berpendapat bahwa distribusi Poisson harus diberi nama de Moivre. Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang menjadi sejumlah kejadian tertentu dalam selang waktu tertentu jika kejadian tersebut terjadi dengan laju rata-rata konstan yang diketahui tidak bergantung atau sejak kejadian terakhir. Ini juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian dalam jenis interval lain selain waktu dan dalam dimensi yang lebih besar dari satu, misalnya jumlah kejadian dalam luas atau volume tertentu. Komplikasinya linear pada nilai yang dikembalikan K, yaitu rata-rata lambda.
Ada banyak algoritma lain untuk memperbaiki hal ini. Beberapa diberikan oleh Arendt dan Dieter. Untuk nilai lambda yang benar, nilai L sama dengan E. Lambda mungkin sangat kecil sehingga sulit untuk dipresentasikan. Hal ini dapat diatasi dengan perubahan algoritma yang menggunakan parameter tambahan step hingga E tidak underflow. Dalam teori probabilitas dan statistik, distribusi Poisson adalah distribusi diskrit yang menyatakan peluang terjadi sejumlah kejadian tertentu dalam selang waktu yang tertentu. Jika kejadian tersebut terjadi dengan laju rata-rata konstan yang diketahui dan tidak bergantung pada waktu sejak kejadian terakhir. Ini juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian dalam jenis interval lain selain waktu dan dalam dimensi yang lebih besar dari satu, misalnya jumlah kejadian dalam luas volume tertentu. Distribusi racun, fungsi massa probabilitas. Sumbu horizontal adalah indeks K, jumlah kemunculan. Lambda adalah tingkat kejadian yang diharapkan. Sumbu vertikal adalah probabilitas K, kejadian jika diberikan lambda. Fungsi ini didefinisikan hanya pada nilai integer K. Garis penghubung hanyalah panduan bagi mata. Fungsi distribusi kumulatif. Sumbu horizontal adalah indeks K, jumlah kemunculan CDF terputus-putus pada bilangan bulat K dan datar di tempat lain karena variabel yang didistribusi Poisson hanya mengambil nilai bilangan bulat. Distribusi Poisson dinamai menurut ahli matematika Francis Salmon Denis Poisson. Ini memainkan peran penting untuk distribusi stabil diskrit. Berdasarkan distribusi Poisson dengan ekspektasi kejadian lambda pada interval tertentu, peluang terjadinya K kejadian interval yang sama adalah lambda K E min X per K. Misalnya, sebuah pusat panggilan yang menerima secara acak rata-rata lambda sama dengan 3 panggilan per menit sepanjang hari. Jika panggilan-panggilan tersebut bersifat independen, penerimaan suatu panggilan tidak mengubah kemungkinan kapan panggilan berikutnya akan tiba. Berdasarkan asumsi ini, jumlah K panggilan yang diterima setiap menit memiliki distribusi probabilitas Poisson menerima K sama dengan 1 hingga 4 panggilan memiliki probabilitas sekitar 0,77, sedangkan menerima 0 atau setidaknya 5 panggilan memiliki probabilitas sekitar 0,23. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.